Apa Pak pesannya Pak? Mungkin spesifik juga ini kan Karangasem masih daerah paling miskin di Bali. Nah Pak Mangku kan juga sangat concern soal kemiskinan. Ya, kalian kan yang wartawan miskin-miskin ini kan dari Karangasem ini semua ini. Ya, jadi memang Karangasem itu satu daerah gravitasi namanya kalau jadi pemimpin di Bali. Daerah paling miskin. Miskin kedua, Buleleng, ya kan? Jadi oleh karena itu harus menjadi perhatian utama bagi para pemimpin baik Bali maupun pemimpin lokal ya dari Karangasem juga. Saya hari ini dikunjungi sebagai orang tua lah, sebagai senior, orang tua oleh mereka. Pesan saya kalau jadi pemimpin jangan lupa rakyat miskin, rakyat kecil. Itu pesan saya karena kita diberi kepercayaan amanah oleh rakyat itu adalah untuk mensejahterakan daerah. Itu aja ingat. Jadi jangan dulu berpikir yang lain-lain selama masih ada rakyat miskin. Walaupun angkanya rendah ya untuk Indonesia. Misalnya anggaplah 4% sekarang ya. 4 kali 4,2 juta itu berapa itu? 4% kali segitu itu. Masih di atas berapa ya? 160-an. 160.000. Hampir 200.000. Manusia Bali masih miskin di Pulau Surga. Kan nggak pantas ya. Walaupun kecil kalau dibanding Indonesia, saya bukan apa-apa ya. Termasuk Pak Prabowo kan kemarin bilang, juga data-data makro itu baik-baik saja seolah-olah. Tapi kalau kita lihat mikronya, keadaan yang sesungguhnya, masih banyak tuh yang begitu tuh di Bali itu. Masih banyak, masih puluhan ribu saya kira. Rumah-rumah yang begitu keadaannya itu di Karangasem itu. Jadi oleh karena itu jangan hanya melihat makronya. Angka kemiskinan kita paling rendah di Indonesia, oke. Angka pengangguran paling rendah, Gini rasio rendah, usia harapan hidup tinggi. Tapi itu adalah hitungan-hitungan makro oleh BPS. Bukan kita tidak percaya, itu ada gunanya dalam rangka membuat kebijakan yang sifatnya umum. Tapi begitu kita bicara mikro, kunjungi, kuncinya itu. Jadi kita yang harus datang ke masyarakat, hargai teman-teman wartawan yang misalnya memotret kemiskinan itu, jangan dimarahin. Hargai. Jadi karena biasanya birokrat kalau kita tanya baik-baik saja juga karena dia tidak terima laporan. Apalagi kalau mereka tidak langsung ke masyarakat itu. Itu menurut saya. Jadi Karangasem itu memang masih memerlukan perhatian yang ekstra. Jadi tadi mungkin Pesan saya itu jangan lupa rakyat kecil. Berarti harus rajin juga nginap di rumah orang miskin. Harus. Hal-hal begitu menurut saya itu tadi untuk merasakan denyut nadi rasa daripada orang miskin. Jadi orang miskin tuh nggak enak loh. Dimarginalkan, dipinggirkan, dilecehkan seringkali. Dan kalau tidak ada pemerintah yang turun, mereka akan siklus kemiskinan itu akan terus. Saya concern benar dengan itu. Orang miskin pasti bodoh karena dia tidak bisa nyekolahin anaknya yang benar. Gizinya kurang karena dia miskin. Sudah bodoh pasti sakit. Kalau udah sakit nanti miskin lagi. Punya kucing satu, ngadas lagi, dijual terpaksa untuk berobat. Jadi siapa yang bisa memutus siklus itu? Pemerintah. Mulai dari kabupaten, kota, sampai kepada gubernur, provinsi, sampai kepada pemerintah pusat. Nah sekarang kan Pak Prabowo mau bentuk Kementerian Pengentasan Kemiskinan sampai ya kan khusus untuk itu. Kenapa? Dan percepatan penanganan kemiskinan. Iya, karena beliau juga sangat concern kepada itu. Nah, jadi mari kita manfaatkan program-program pusat ke provinsi dan terus ke kabupaten kota. Jadi saya katakan kepada dia mudah-mudahan menang. Ya kalau menang mari kita berusaha terus. Concern saya kepada Karangasem besar sekali. Karena banyak orang miskin di situ. Kalau kepada orang-orang yang sudah kaya di Nusa Dua, orang-orang yang sudah kaya penghasilannya gede,
ya nggak apa-apa. Sekarang katanya penghasilan per kapita kita 62,5 juta per tahun. Berarti 1 juta kan 1 bulan sekitar 5 juta lebih. Apa iya? Coba cek rumah tangga. Kalau ada 4 orang di situ atau 5 orang, apa betul penghasilan dia 25 juta? Coba hitung. Jadi cara ngitungnya begitu. Tapi kalau dijumlahkan sekarang cara ngitung income per kapita secara makro kan yang penghasilannya paling gede ditambah-tambah ke semua sampai paling kecil dijumlahkan dibagi dengan jumlah rakyat kan begitu. Cara ngitungnya karena itu rata-rata. Lah ada kok di Bali itu yang penghasilannya sebulan 1 miliar ada, bahkan lebih. Tapi ada juga yang mungkin penghasilannya sebulan hanya 1 juta atau 500.000. Nah itu bagaimana kita bilang itu 62 juta setengah setahun? Kan tidak mungkin gitu. Jadi mari kita lihat mikronya. Caranya melihat mikro, kunjungi. Nginap di rumah orang miskin. Nginap di orang miskin. Ya itu nginap itu kan ya kalau ada bedah rumah layak ya kita sudah layak ya kita nginap di situ. Maksudnya apa? Untuk menyerap lagi aspirasi. Setelah dikasih rumah, kalau nggak ada kerjanya, kan miskin lagi. Ya kan? Jadi setelah dia dikasih rumah, itu dipotong itu. Siklus itu mulai dipotong. Sekarang harus dikasih pekerjaan. Apa pekerjaan dia biasanya? Bertani, beternak, kasih sapi atau kucing kan begitu atau ayam. Biar dia ada penghasilan. Cara pengentasan kemiskinan yang paling sederhana adalah kurangi pengeluarannya, tingkatkan pendapatannya. Sederhana kan ya? Coba gimana cara mengurangi pengeluaran dia? Anaknya diambil, disekolahin. Kalau dia sakit kasih obat, biayai di rumah sakit. Singela rumah, bang rumah. Singela sampi, bang sampi. Kan meningkat. Pelan-pelan dia akan meningkat. Kasih modal, makanya dulu ada namanya program Gerbang Saldo itu. Karena saya udah lihat ada 42 program pemerintah di satu desa. Coba lihat, pelang yang paling banyak kan di depan kantor desa ya. Semua ada program, 42 program. Tapi kenapa desanya tetap miskin? Karena tidak terpadu dia. Bahkan kepala desanya lupa ini program apa aja dan siapa ini kan yang punya program. Karena ujung dari program pemerintah pusat itu adalah di desa itu. Di desa itu. Tapi hanya sekedar program. Tidak dilaksanakan secara terpadu. Jadi cara supaya mengangkat desa itu naik dari daerah miskin, ya caranya harus dipelajari persis. Sebenarnya di desa ini apa sih masalahnya? Tiap desa, itu kan mikro. Buat studi tentang desa itu. Desa ini miskin sekali. Misalnya dulu desa di Karangasem itu Pin. Miskin sekali itu, di atas 35% angka kemiskinan. Nggak tahu sekarang berapa. Ya coba dipelajari, kenapa desa ini begitu miskin? 35% angka kemiskinannya. Berarti dari 100 orang, 35 itu sangat miskin. Kan begitu ya? Nah, caranya gimana? Nah, saya tahu persis itu. Pin. Jadi ada sekian puluh desa di Karangasem dari sekian. Yang betul-betul angka kemiskinannya di atas 30%. Waduh, sengsara betul orang ini. Jadi harus kita take over. Kita ambil itu harus. Nah, siapa yang bisa ngambil itu? Pemerintah. Karena pemerintah punya duit, punya kewenangan, punya orang. Siapa yang punya duit, punya kewenangan, dan punya orang, punya alat? Ya hanya pemerintah. Jadi kalau pemerintah acuh-acuh terhadap itu, ya kasihanlah rakyat itu. Dia akan menderita selamanya. Itu pesan saya tadi. Jadi saya kasih tahu sama dia, tolong perhatikan itu. Kalau enggak ya kualat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan amanah yang diberikan, kepercayaan diberikan oleh rakyat waktu dia voting itu.
Waktu dia nyoblos kemudian masukin kotak suara, dia berharap mudah-mudahan nasib saya menjadi lebih baik, kan begitu. Saya kira kita juga semua begitu, sesuai tingkatannya. Berarti kalau pemimpinnya ngeprank rakyat miskin kualat dosa besar. Dosa besar. Kan ada lagunya saya buat itu, kan udah saya nyanyikan lagunya itu ya. Kalau bikin rakyat miskin lagi Pak? Hah? Kalau bikin rakyat miskin? Oh, lebih dosa saya lebih besar lah. Apalagi Tuhan berada di orang Miskin adalah dosa. Membiarkan orang miskin dosanya lebih besar. Miskin adalah dosa. Membiarkan orang miskin dosanya lebih besar. Membuat orang menjadi miskin dosanya besar sekali. Pemimpin yang membiarkan semua itu terjadi, dosanya maha besar. Nah, tuh. Jadi yang paling dulu masuk neraka itu pemimpin yang membiarkan itu. Jadi dulu mana? Ya,